Label basi politik identitas kembali dihembuskan sama buzzer-buzzer ini. Padahal tak ada bukti nyata selama kepemimpinan Anies di Jakarta. Anies menciptakan harmoni antar umat beragama di Jakarta. Semua agama diberi bantuan yang sama. Misalnya, dana operasional tempat ibadah. Hingga bantuan-bantuan lainnya, bahkan umat Hindu atau Tamil di Jakarta mendapatkan izin pendirian rumah ibadah setelah 60 tahun penantian. Tak sampai di situ, umat Hindu di Jakarta juga mendapatkan bantuan alat kremasi jenazah. Lalu, Anies keturunan Yaman. Narasi soal Anies merupakan keturunan Yaman terus dihembuskan. Padahal Anies Baswedan lahir dan tumbuh besar di Indonesia. Tempat lahirnya di Kuningan, Jawa Barat. Tumbuh besar di kota Yogyakarta, paspornya juga Indonesia. Jadi yang menarasikan ini sungguh sedang memainkan politik identitas. Ada satu hal yang mungkin dilupakan. Pak A.R. Baswedan yang merupakan kakek dari Anies Baswedan tercatat dalam sejarah turut membantu kemerdekaan Indonesia dan merupakan seorang pahlawan nasional. Ia pernah berperan penting dalam usaha meraih kemerdekaan dengan pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. A.R. Baswedan pernah mengemban misi diplomatik ke Mesir untuk mendapatkan pengakuan de jure dan de facto atas kemerdekaan Indonesia. Berkat jasanya itu, Mesir menjadi negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan di Indonesia. Jadi, ojo dibanding-banding dengan mereka yang gemar mengadu domba sesama anak bangsa, yang gemar mengkampanyekan narasi rasisme. Orang masuk tenan. Kemudian narasi berikutnya adalah gak bisa kerja. Komen gak bisa kerja kerap dituliskan di kolom-kolom komentar. Sebenarnya bisa terlihat jelas pembangunan apa saja yang ada di Jakarta. 11 juta warga Jakarta menjadi saksi pembangunan dan penataan di era Anies. Sungguh luar biasa. Semua diperhatikan dari pembangunan hingga kebijakan. Salah satu yang paling membanggakan adalah Jakarta International Stadium yang dibangun dengan tangan anak bangsa, pekerjanya asli Indonesia semua. Putra-putri dari seluruh Indonesia. Cuma pandai berkata-kata, itulah narasi yang sering disematkan di kolom komentar. Apakah salah dengan pemimpin yang pandai berkata-kata? Bukannya public speaking yang baik wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, karena dia akan memberikan banyak pidato di dalam maupun luar negeri. Pak Soekarno, contoh nyatanya. Buktinya saja kemampuan berkata-kata Anies dalam 2 menit mampu menghipnotis Sekjen PBB. Usul dari Anies diterima dan masih banyak lagi. Pada akhirnya, biarin saja buzzer mau berkata apa. Kita rakyat Indonesia tetap ingin perubahan dan perbaikan untuk Indonesia 2024 mendatang. Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, konten saya kali ini saya kupas, saya ulas terkait pernyataan salah satu narator pada konten oposisi cerdas terkait bagaimana mereka menarasikan Anies Baswedan yang hari ini menurut mereka seolah-olah sementara diserang oleh buzzer Jokowi. Menarik apa yang disampaikan oleh narator dalam oposisi cerdas tentang Anies dan keberadaannya. Sang narator dalam oposisi cerdas ini menyampaikan bahwa pertama, Anies dimusuhi karena Anies pandai berkata-kata. Dan bagi dia, syarat seorang pemimpin adalah memiliki kemampuan public speaking yang bisa dia olah dari kemampuan berkata-kata. Kita sepakat untuk hal ini, bahwa syarat seorang pemimpin adalah memiliki kemampuan soal public speaking. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika sang pemimpin hanya memiliki kemampuan mengolah kata, kemampuan mendesain kalimat yang isinya adalah hal-hal lama yang dibuat oleh pemimpin sebelumnya. Pemimpin yang mampu mengolah kata seolah-olah mengeluarkan sebuah gagasan yang cemerlang, namun isinya tetap proyek atau program kegiatan pendahulunya. Misalnya ketika Anies mengatakan bahwa penanganan kali-kali di Jakarta harus dengan proses naturalisasi dan bukan normalisasi. Faktanya yang dilakukan adalah juga mengeruk kali, memperdalam kali, memperlebar kali. Anies jelas
hanya mampu mengolah kata, namun isi dari apa yang dia katakan tetap yang itu-itu juga. Anies memiliki kemampuan mengolah kata, merubah KJP menjadi KJP Plus. Programnya tetap KJP juga. Anies mampu mengolah kata, merubah rumah sakit menjadi rumah sehat. Namun yang menghuni rumah sehat adalah orang-orang yang sakit juga. Pada bagian lain, sang narator menyampaikan bahwa Anies adalah jaminan tentang keindonesiaan, karena Anies berasal dari keturunan para pahlawan. Pendahulu-pendahuluannya, kakek buyutnya adalah pahlawan, adalah pejuang. Terhadap hal ini kita amini, kita setuju. Namun jiwa kejuangan kakek buyutnya yang adalah seorang pejuang menurut narator ini, apakah kemudian menular atau diwariskan kepada Anies? Ini menjadi pertanyaan. Jika kemarin kakek dari Anies Baswedan atau Ayah Baswedan adalah seorang pejuang yang berusaha membebaskan Indonesia dalam konteks memanfaatkan semua sumber daya Indonesia untuk bergerak keluar dari cengkraman penjajah, hari ini faktanya Anies menunggangi politik atau kepentingan identitas untuk kursi yang namanya kekuasaan di DKI Jakarta. Anies menikmati kemenangannya dari sebuah perjuangan yang dikemas oleh kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama dengan cara menzolimi orang-orang yang memilih pihak atau orang atau calon yang berseberangan dengan Anies. Dan Ahok adalah tokoh yang paling dibenci, sehingga isu politik identitas menjadi mainan yang paling asik, menjadi mainan yang paling elok dilakukan ketika itu. Jika hari ini sang narator kemudian mengatakan bahwa faktanya ketika Anies menjadi gubernur begitu banyak izin rumah ibadat diberikan, bantuan dana digelontorkan oleh Anies untuk semua agama, faktanya memang demikian. Namun jalan Anies menuju pada kursi kekuasaan yang kemudian dia lakukan pembenahan terhadap semua agama, semua rumah ibadah, adalah sebuah jalan yang dia lalui dengan cara-cara yang tidak benar, yang dia lalui dengan cara-cara yang menyebabkan perpecahan. Anies mendapatkan kekuasaannya dari politik identitas yang pendukungnya mainkan dan tidak dia larang. Jika kemudian Anies membangun 34 rumah agama untuk kaum Nasrani dianggap sebagai sebuah prestasi, hal yang sama juga dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Namun pemimpin-pemimpin sebelumnya adalah mereka-mereka yang berseberangan dengan kaum radikalis yang menjadi pendukung Anies, sehingga mereka jelas diganggu oleh kaum radikalis ini. Bagi kaum radikalis ini, ketika Anies pujaan mereka menjadi gubernur DKI, maka kepuasan hawa nafsu mereka seolah-olah sudah sempurna, sehingga semua yang dilakukan oleh Anies tidak akan diganggu. Kemudian jika Anies sebagai gubernur DKI dianggap sebagai gubernur paling toleran, karena sudah membantu membangun 34 rumah ibadah atau lebih dari 60 rumah ibadah untuk semua agama, lalu dipertanyakan kepada capres lain apa yang sudah mereka lakukan terhadap kehidupan toleransi, berapa rumah ibadah yang mereka bangun, maka secara jujur kita juga perlu kritis untuk membedah. Karena sistem pemerintahan yang dijalankan oleh DKI Jakarta, semua wali kotanya ditunjuk oleh seorang gubernur, sementara bupati dan wali kota di provinsi di luar DKI Jakarta adalah bupati dan wali kota otonom yang dipilih oleh rakyat dengan dukungan partai-partai politik yang berbeda, sehingga tentu kiblat dukungan mereka, sikap dan tabiat mereka, rujukan kebijakan mereka akan berpihak pada partai, akan berpihak pada masyarakat, akan berpihak pada siapa yang menjadi tuan mereka. Sehingga sangat tidak logis dan sangat tidak pas jika membandingkan kemampuan Anies dalam konteks toleransi dengan indikator mendirikan rumah ibadah dibandingkan dengan gubernur yang juga adalah calon presiden
di daerah yang mereka pimpin. Sahabat Pancasila, narasi yang dikeluarkan bahwa jika melihat rekam jejak, Anies sudah membangun JIS. Pertanyaannya, lalu apa yang Anies lakukan yang harus dijawab oleh Anies tentang pengrusakan atau penebangan pohon-pohon untuk kepentingan Formula E? Apakah hal ini juga merupakan sebuah prestasi, sebuah rekam jejak yang patut dibanggakan? Lalu apa rekam jejak terkait sumur resapan yang ternyata tidak berdampak apa-apa terhadap penurunan muka air akibat banjir? Lalu bagaimana dengan rumah DP 0 rupiah yang kemudian dialihkan dengan sejumlah pernyataan atau alasan seolah-olah bahwa DP 0 rupiah bukan seperti yang dipikirkan atau ditawarkan ketika kampanye, namun ada konsep yang lebih dari itu, yang faktanya hingga hari ini banyak masyarakat Jakarta yang belum memiliki rumah atau tidak mampu mengakses rumah seperti yang dijanjikan oleh Anies. Bagaimana rekam jejak tentang OKOC, program unggulan Anies ketika itu, yang kemudian hilang dan tidak berbekas? Jika Anies seorang pemimpin yang baik, dia tentu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh pendahulunya, sekiranya pekerjaan pendahulunya itu benar. Kalijodo yang dibangun, dirancang oleh Ahok dibiarkan menjadi terlantar dan tidak terurus hanya karena Kalijodo adalah produk dari pemimpin sebelumnya. Apa kepemimpinan yang demikian yang diharapkan untuk melanjutkan kepemimpinan Indonesia di waktu-waktu mendatang? Tentu bagi kalangan oposisi, Anies harus menjadi antitesa Jokowi. Namun pertanyaannya, antitesa macam apa yang mau dia jabarkan ketika rakyat puas terhadap kepemimpinan Jokowi, terhadap kinerja Jokowi sampai 82%? Apakah Anies mau memutar bandul ini menjadi minus 82%? Karena dia adalah antitesa Jokowi. Sejumlah pertanyaan ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh narator oposisi cerdas adalah pernyataan-pernyataan yang dia bangun berdasarkan klaim-klaim pribadi tanpa pernah melihat fakta sesungguhnya yang dia harus bandingkan dalam kondisi sesungguhnya di lapangan. Sahabat Pancasila, menarik memang apa yang disampaikan oleh oposisi cerdas, membuka sejumlah hal yang menurut dia baik tentang seorang Anies Baswedan. Namun ruang ini kemudian menjadi ruang perdebatan yang harus argumentatif, yang harus juga kritis dalam rangka membuka wawasan semua kita tentang bagaimana sesungguhnya seorang Anies Baswedan. Apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narator oposisi cerdas atau justru sebaliknya? Saya percaya bahwa kepuasan masyarakat yang hampir 82% terhadap Jokowi, kerja-kerja Ahok sebelum Anies memimpin, adalah banyak kerja besar yang juga cemerlang yang harusnya diteruskan oleh Anies dan bukan malah diterlantarkan atau dibiarkan menjadi rusak dan tidak terawat atau terurus. Kepemimpinan yang akan datang adalah kepemimpinan yang kita harapkan menjadi antitesa dalam konteks memperbaiki hal yang belum baik, tetapi bukan membiarkan atau melepaskan semua yang sudah baik menjadi terlantar, tidak terurus, sehingga terkesan bahwa program-program sebelum kepemimpinannya, sekiranya dia terpilih menjadi presiden, adalah program-program yang tidak memiliki manfaat hanya karena tidak diurus atau tidak terurus oleh kepemimpinan selanjutnya. Mari kita cerdas dalam beroposisi. Mari kita kritis dalam menyampaikan argumentasi dengan memberikan pembanding yang setara. Salam Pancasila.